Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20, kelas algoritma dan pemrograman 2 kelas C ingin mempresentasikan tugas proyek akhir kami, yaitu tentang aplikasi transaksi restoran Denbei. Nah, perkenalkan nama saya Andini Iko Budi Pramudita, NIM 2024101035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, NIM 202410101057. Nah, latar belakang kami memilih pembuatan aplikasi tersebut karena restoran Denbei merupakan sebuah unit usaha yang bergerak dalam bidang penjualan makanan dalam kegiatan bisnis restoran yang melibatkan karyawan dan juga produk sehingga menghasilkan data maupun informasi. Restoran Denbei ternyata masih melakukan pemesanan dan juga pembayaran makanan dan minuman secara manual. Untuk selanjutnya ialah identifikasi masalah. Restoran Denbei ternyata masih menggunakan sistem pemesanan dan juga pembayaran makanan minuman secara manual. Terkadang dalam melakukan transaksi pembayaran masih ditemukan kesalahan maupun ketidakpuasan pelanggan. Nah, yang dapat mengakibatkan pengunjung menjadi malas ataupun kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah makan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan suatu aplikasi atau software sebagai faktor pendukung maupun sebagai alat untuk merancang aplikasi sebagai titik acuan. Nah, oleh karena itu kami dalam permasalahan tersebut ingin mengangkat perancangan dan pembuatan aplikasi kasir berbasis Python yang akan diangkat dalam penulisan tugas akhir. Dan dalam aplikasi yang kami jalankan terdapat 4 fitur utama. Yang pertama, menu membuat pesan. Yang kedua, menu menampilkan produk yang dipesan. Lalu yang ketiga, menu admin. Lalu yang terakhir, menu Excel. Terus selanjutnya, kita akan masuk ke codingan. Nah, setelah masuk ke codingan, kita akan masuk ke halaman awal dari aplikasi transaksi restoran Denbei. Terdapat 4 fitur utama. Nah, sekarang kita akan memilih menu 1 untuk membuat pesanan. Terdapat 2 pilihan. Kita akan menginputkan angka 1 untuk pilih barang sendiri. Nah, kita akan memilih nomor 1. Apakah kita sudah yakin memilih barang tersebut? Kita dapat menginputkan Y. Lalu pesanan berhasil ditambahkan. Lalu jika kita ingin memilih lagi, kita dapat menginputkan Y. Kita akan menginputkan angka 8. Apakah saya sudah yakin untuk memilih produk dari nomor 8, maka dapat menginputkan Y. Maka pesanan berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan berhenti pada pemilihan makanan dapat menginputkan P. Nah, pesanan atas nama Andini. Pesanan berhasil dibuat. Kita dapat menekan enter untuk kembali. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tentang membuat pesanan menggunakan saran sistem. Bedanya dengan pilih barang sendiri, apabila pilih barang sendiri itu kita dapat memilih barang semau kita. Namun untuk menggunakan saran sistem, di sini kami menyediakan 3 paket, yaitu yang pertama small pack dengan maksimum kapasitas adalah 800 gram, dan untuk medium pack itu sebanyak 1,5 kg, dan untuk large pack itu sebanyak 3 kg. Dan untuk setiap pack di sini sudah ada barang tersendiri yang kita ambil menggunakan algoritma dynamic programming. Di sini, misal kita inputkan 1 untuk memilih small pack, maka di sini akan tertera price terbesar yang dapat kita peroleh dari
kapasiti 800 gram tersebut. Di sini kita akan memperoleh nasi putih dengan berat 300 dengan harga 4.000, dan untuk yang kedua adalah gurame goreng dengan berat 500 gram dengan harga 32.000. Apabila kita sudah yakin ingin membuat pesanan ini, kita dapat menginputkan Y, dan apabila kita tidak yakin, kita dapat menginputkan T. Di sini kita coba lihat untuk medium pack. Di sini untuk medium pack juga sudah tertera maksimum price yang dapat kita peroleh, yaitu sebanyak 96.000. Yaitu berisi gurame bakar sebanyak 2 dan ada gurame goreng dengan berat untuk gurame bakar 1 kilo dan setengah kilo untuk gurame goreng. Kita tekan T terlebih dahulu. Dan untuk large pack, di sini kita dapat lihat akan ada 5 barang yang dapat kita peroleh, yaitu dengan maksimum price sebanyak 130.000 dan barang-barangnya adalah sebagai berikut. Misal kita ingin memesan menggunakan large pack ini, kita dapat inputkan Y, pesanan atas nama Hidayat. Nah, pesanan akan berhasil disimpan. Lalu kita dapat melihat untuk pesanan yang tersimpan tersebut di menu yang kedua, yaitu menu lihat data pesanan. Nah, di sini akan muncul pesanan yang sudah kita buat menggunakan saran sistem, yaitu atas nama Hidayat dengan tanggalnya adalah sebagai berikut, dan pesanannya yaitu ini, dan harga 130.000 dengan kapasitas 3 kg dengan statusnya sekarang adalah dikemas. Kita dapat kembali, dan untuk penjelasan tentang dynamic programming ini ada di line berikut. Pertama-tama, kita memilih kapasitasnya terlebih dahulu, di mana kapasiti di sini apabila dia menginputkan 1 adalah small, yaitu 800 gram, dan untuk kapasiti medium itu sebanyak 1.500 gram atau 1,5 kilo, dan untuk kapasitas itu sama dengan 3 atau large itu adalah 3 kg. Setelah kita menginputkan kapasitinya, di sini kita tentukan item, weight, sama price-nya, di mana ketiganya ini diambil dari daftar barang. Daftar barang di CSV di sini sudah ada, dan kita tinggal menginputkan saja menggunakan fungsi for. Seperti ini. Setelah itu, untuk dynamic programming-nya di sini kita menggunakan baris kode ini. Yang pertama, kita buat function knapsack dengan argumen weight yang sudah kita tentukan di atas, juga price, capacity, dan n, yaitu dengan harga panjang dari data price. Setelah kita membuatnya, di sini untuk base case-nya kita memiliki base case apabila n-nya itu sama dengan 0 atau kapasitinya itu sama dengan 0. Di sini n akan mencapai 0 atau kapasiti akan mencapai 0 ketika ia dikurangi di setiap perulangannya. Untuk n, setiap perulangannya dikurangi min 1, dan untuk kapasiti akan mencapai 0 apabila kapasiti tersebut sudah tidak muat lagi, maka dia akan keluar dari function knapsack ini. Setelah itu, untuk tabel n kapasiti itu tidak sama dengan min 1, di sini untuk tabelnya, kita buat tabel di sini dengan min 1 untuk nilai defaultnya. Apabila dia tidak sama dengan min 1, maka dia akan mereturn hasil di indeks tersebut. Sedangkan apabila ia weight n min 1-nya itu lebih kecil dari capacity, maka dia akan membandingkan nilai maksimum dari fungsi ini, yaitu price n min 1 ditambah knapsack, weight, price, capacity, min weight n min 1 dengan n-nya itu min 1, dibandingkan dengan knapsack, weight, price, capacity, n min 1. Setelah kita memperoleh nilai maksimum dari kedua fungsi ini, kita dapat mengembalikan nilai di indeks tersebut. Begitu pula untuk elif, apabila weight n min 1-nya itu lebih besar dari kapasitinya, maka dia akan mengembalikan angka di indeks tersebut menggunakan knapsack, weight, price, capacity, n min 1. Setelah kita memperoleh nilai maksimum dari function knapsack ini,
kita dapat mencari barang apa saja yang diambil menggunakan fungsi for seperti ini. Di mana apabila value-nya itu lebih kecil dari norm, maka dia akan keluar dari for tersebut. Sedangkan apabila value-nya itu sama dengan nilai di indeks data tersebut, maka dia akan terus berjalan, dan apabila memiliki nilai yang lain, dia akan ditambahkan ke dalam list kosong yang sudah disediakan di sini. Di mana untuk things item akan menampung item apa saja yang dipilih, things weight akan menampung apa berat yang dipilih, dan things price itu akan menampung harga maksimal dari barang yang dipilih tersebut. Setelah kita mendapatkan barang-barang yang dipilih, kita dapat memasukkannya ke folder CSV pemesanan, sehingga nantinya pesanan-pesanan tersebut dapat dilihat di menu kedua yang sudah diberitahukan tadi, yaitu menu lihat data. Kita kembali ke output dari programnya. Selain kedua menu tersebut, yaitu menu buat pemesanan dan lihat pesanan, kita juga menyediakan menu admin, di mana menu admin ini dapat diakses oleh admin dari aplikasi ini dengan menginputkan username admin C20. Maka dia akan berhasil login. Di sini akan muncul sapaan hello admin. Setelah itu, di dalam menu admin ini akan ada 4 submenu lagi, yaitu ada menu tampilkan data, push data, ubah data, dan login. Yang pertama kita coba untuk tampilkan data. Di sini akan ada 2 submenu lagi, yaitu yang pertama lihat data pesanan, sama saja dengan menu yang kedua tadi, juga menampilkan data dari pesanan para pelanggan. Dan untuk menu tambahan, yaitu menu yang kedua, pesanan dibatalkan ini merupakan pesanan yang telah dibatalkan pemesanannya, di mana data-datanya diperoleh dari pesanan yang dihapus di menu hapus data, yaitu di menu kedua hapus data. Di sini misal kita ingin membatalkan pesanan di angka 10, yaitu atas nama Hidayat. Di sini dapat kita inputkan 10. Apakah yakin ingin membatalkan pesanan tersebut? Kita inputkan Y, data terhapus. Maka data sudah tidak ada lagi di file CSV pemesanan, dan dia akan berpindah ke file CSV hapus dan ditampilkan di pesanan yang dibatalkan. Di sini statusnya sudah jadi dibatalkan. Selanjutnya adalah tentang ubah data. Ubah data di sini dapat kita gunakan untuk mengubah nama dari si pemilik pesanan tersebut dan juga statusnya. Kita coba untuk mengupdate data yang ke-9 atas nama Andini. Apa yakin? Apabila yakin tekan Y. Nah, di sini kita dapat lihat ada 2 pilihan, yaitu kita coba yang pertama atas nama Andini. Apakah ingin mengubahnya? Iya. Nama pelanggan di sini kita inputkan nama yang ingin kita inputkan. Di sini Andini dengan I2 misal. Maka data akan terupdate. Di sini akan berubah menjadi Andini dengan I2, dan untuk statusnya kita coba ubah. Dari dikemas kita ubah dikirim. Maka juga akan terupdate menjadi dikirim. Kita dapat kembali dan melihat di sini sudah berubah namanya menjadi Andini dengan 2i, dan juga statusnya menjadi dikirim. Kita dapat kembali. Selain itu, di sini juga ada menu login, di mana menu login ini digunakan untuk mengatur data-data dari admin aplikasi ini. Di sini ada tampilkan data admin, ada tambah data admin, hapus data admin, dan ubah data admin. Untuk selanjutnya, kita dapat menginputkan angka 1 untuk menampilkan data admin. Sudah tertera pada layar bahwa itu merupakan file dari data admin. Misalnya kita dapat menekan enter kembali untuk memilih fitur selanjutnya, yaitu kita akan menginputkan angka 2 untuk menambah data admin. Username Dita,
Kemudian kita akan menggunakan password kita C20. Maka data telah berhasil disimpan dan tersimpan pada file JSON. Kita dapat menekan Enter untuk kembali mengecek apakah datanya sudah berhasil ditambahkan. Untuk mengecek apakah data tersebut berhasil ditambahkan, kita dapat menginputkan angka 1. Maka username Dita telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan mencoba masuk ke menu admin dengan menggunakan username Dita. Maka data dari username Dita telah berhasil ditambahkan dan berhasil menjalankan program dari menu admin. Untuk yang selanjutnya adalah tentang hapus data admin, di mana hapus data admin di sini dapat kita gunakan untuk menghapus data dari admin di file JSON tersebut. Sehingga data yang kita hapus tersebut tidak dapat lagi mengakses menu admin ini. Kita coba inputkan 4. Di sini kita coba hapus si Budi. Apakah yakin? Ya, yakin. Dan data terhapus di sini sudah tidak ada lagi Budi. Dan apabila kita mencoba login menggunakan Budi, ini sudah tidak bisa. Budi C20. Ini sudah gagal dan kita dapat login menggunakan username dan password lain. Misal kita login menggunakan Hidayat C20. Nah, di sini berhasil masuk. Dan untuk menu yang keempat, di sini ada menu ubah data. Di sini kita coba, kita pilih data yang ingin kita update atau kita ubah username atau passwordnya. Misal kita pilih menu 4 Dita yang tadi. Apakah yakin? Ya. Untuk username-nya kita bisa ubah. Misal Dita kita ubah menjadi D besar Dita. Dan untuk username-nya sudah berubah menjadi D besar, dan untuk password-nya juga kita bisa ubah dengan menginputkan 2. Apakah yakin? Ya. New password-nya kita juga ubah menggunakan D besar C20. Data sudah terupdate, dan yang dapat kita gunakan untuk login nantinya adalah data terbaru ini, yaitu Dita dengan D besar. Bisa logout dengan menekan 0, logout sebagai admin. Dan untuk menu yang terakhir adalah menu exit, di mana menu exit ini digunakan untuk keluar dari aplikasi ini atau mengakhiri program ini. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.